Kita lanjutkan insyaallah ngaji jual beli. Kita terakhir bahas khiyar majelis ya. Coba antum baca, yang lain dibaca bukunya. Masuk sekarang khiyar kedua ya, khiyar syarat. Masuk khiyar syarat, sistem yang kedua. Halaman berapa? Coba dilihat itu halaman berapa? Khiyar syarat adalah penjual atau pembeli mensyaratkan khiyar sampai beberapa waktu tertentu. Misal, saya jual padamu mobil saya seharga 20.000. Lalu pembeli berkata, saya setuju, tetapi saya memiliki khiyar selama 5 hari untuk meminta pendapat anak-anaknya. Lalu mereka berpisah. Kalau keduanya yang mensyaratkan, maka itu adalah akad jaiz untuk keduanya, dan kalau hanya salah satunya saja yang mensyaratkan, maka itu adalah akad jaiz untuk yang mensyaratkan, dan akad lazim untuk orang yang tidak mensyaratkan. Waktu yang ditentukan harus jelas, tidak boleh hanya mengatakan saya memiliki khiyar, karena padanya ada ketidakjelasan sampai kapan. Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'un, seseorang melapor kepada Rasulullah SAW bahwa dia tertipu dalam jual belinya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, kalau kamu menjual atau membeli, maka kamu katakan tidak ada penipuan. Sahih Muslim. Di sini dia mensyaratkan khiyar. Masa khiyar syarat. Sebagian ulama membatasinya selama 3 hari. Ini masa yang paling singkat untuk khiyar syarat. Sebagian lagi mengatakan disesuaikan dengan barangnya, bisa sehari, 2 hari, atau 3 hari. Sebagian lagi mengatakan tidak ada batasannya, yang penting disepakati menjual dan membeli. Inilah yang paling kuat karena masyarakat tidak membatasinya, sehingga kembali kepada kebiasaan saja dan sesuai kesepakatan bersama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ngaji khiyarus syarat. Khiyar itu apa artinya khiyar itu? Khiyar itu apa artinya? Masa pilihan, boleh memilih. Boleh memilih lanjut ataukah tidak lanjut. Ini setelah akad. Setelah akad, ketika ada bahasa masih ada khiyar, berarti boleh lanjut, boleh tidak lanjut. Nah, sekarang ada khiyar syarat. Ada apa tadi? Khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat itu adalah 2 orang yang bertransaksi. 2 orang ya bertransaksi, atau salah satu dari orang yang bertransaksi itu mensyaratkan, aku kasih waktu berpikir selama waktu tertentu dong ya. Nah, dia mensyaratkan aku kai waktu berpikir selama seminggu, misal contoh. Nah, pensyaratan aku kasih waktu selama seminggu itu namanya apa? Khiyar syarat. Nah, di masa seminggu itu boleh dia lanjut, boleh dia batal. Itu namanya khiyar syarat. Atau
yang mensyaratkan salah satu dari kedua belah pihak, imah pembeli wa imah penjual. Pembeli bilang, "Sik, kata pembeli, aku kei waktu selama seminggu." Atau penjual bilang, "Sik, aku kei waktu selama seminggu." Iku jenenge apa? Khiyar syarat. Contoh, aku beli HP sama Gus Imam, HP Oppo harganya 5 juta, disewa 5 juta. Saya pembeli, dia penjual, sepakat. Kita ada masa berpikir, masa khiyar. Piro? Seminggu. Nah wis, berarti saya undur, saya kasih waktu berpikir selama seminggu. Itu namanya apa? Khiyar syarat. Nah, bisa jadi bagi pembeli membatalkan, bisa jadi penjual membatalkan, karena kedua-duanya tadi sudah mensyaratkan. Bisa jadi pensyaratan itu dari pihak pembeli. Pembeli bilang, "Aku yang mensyaratkan." Si Gus Yom ketawa-ketawa aja kan, kayak oleh untung akeh begini kan. Aku sing sodok mikir kan, ya wis Gus Imam, aku tak mulai ya. Kayak waktu aku seminggu. Aku tak berpikir lanjut apa ora. Aku tak rembukan karo bojo. Iki lanjut apa ora. Nah, bagi saya berarti saya boleh membatalkan, dia nggak boleh, Pak. Karena dia nggak mensyaratkan. Paham ya? Yang bisa membatalkan dan tidak membatalkan bukan Gus Imam. Karena ketika akad Gus Imam tidak mensyaratkan. Yang mensyaratkan itu baru boleh ada khiyar. Atau Gus Imam yang mensyaratkan. Yes ngene Ustaz, kaya aku tak rembug seneng oman bojoku, kaya kira setuju apa ora, kayak aku waktu 3 hari lah begitu, gak apa-apa. Maka masa 3 hari itu bagi Pak Imam boleh ngelanjutin dan boleh membatalkan. Itu jenenge apa? Khiyar syarat. Boleh, gak ada masalah. Tapi yang terpenting di sini adalah khiyar syarat harus jelas waktunya. Harus jelas waktunya, nggak boleh gini. Aku tak mikir aku tak mikir aku tak mulai gak oleh Pak, gak oleh. Model kayak gini gak oleh. Kenapa gak oleh? Karena dia tidak menentukan sampai kapan. Nah, tidak menentukan sampai kapan, iki jenenge nggak jelas. Iki jenenge nggak jelas. Iki transaksi iki digantung no ya, digantung no. Iki iya apa ora wong iki. Kalau iya kok nggak iya wae, kok ngekei syarat, tapi kok nggak ada kejelasan. Nah ini yang harus difahami. Bisa dipahami? Terusnya, masa penentuan, masa pembatalan ini gimana caranya? Tadi kan dikasih waktu apa? Waktu khiyar. Itu ada 2 cara. Cara pertama, bisa dibatalkan dari pembikin syarat. Paham? Atau habis masa apa? Masa ketetapan. Ketika kami sepakat sama Pak Imam tadi 1 minggu, berarti ketika habis 1 minggu berarti tamma al-bai, sempurna jual belinya selama tidak ada pembatalan. Poin yang kedua, ketika belum habis masa penetapan ternyata dibatalkan oleh pemberi syarat, maka menjadi batal. Bisa dipahami ini syarat? Masa berapa lamakah ketentuan dari khiyarus syarat? Ulama berbeda pendapat tentang kasus ini, tapi yang paling kuat dikembalikan apa?
kesepakatan, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 hari, bisa 3 hari, sesuai dengan kesepakatan. Paham ya? Poin selanjutnya, di masa tenggang khiyarus syarat, boleh nggak barang itu dipakai? Kan tadi kan beli HP, ya kan? Beli HP, terus HP ini bisa nggak dipakai? Mudeng ya. Kalau kedua-duanya mensyaratkan, nggak boleh dipakai. Duitnya ora oleh dipakai, terus barangnya nggak oleh dipakai, karena sama-sama mensyaratkan. Mudeng ya. Jadi kalau aku mensyaratkan sama Gus Imam, Gus Imam juga mensyaratkan, ya Ustaz, kita sepakat mulai seminggu lagi kita akan kesepakati. Berarti kita itu baru masa tenggang, masa pensyaratan, masa khiyar. Kalau begini keadaannya, saya nggak boleh pakai HP-nya dan Pak Imam nggak boleh pakai duitnya. Karena apa? Karena masih belum sempurna akadnya, masih belum sempurna akadnya. Loh kok iso? Ya iyalah, wong tadi bilang apa? Tak mikir aku kei waktu. Berarti kan kalau dia masih memberikan waktu dan itu disepakati, berarti iso batal, iso ora batal. Jadi nggak boleh dipakai. Barang itu dieling-eling wae. Ojo digewe. Kalau gewe berarti atau gosok. Paham? Poin kedua, kalau andai kata yang mensyaratkan saya, Pak, saya beli HP ke Pak Imam. Pak Imam, aku tak nggih syarat nang bojoku. Nah, Pak Imam dia nggak bikin syarat. Maka boleh nggak saya bikin barang? Boleh nggak saya pakai barangnya? Nggak boleh. Tapi Pak Imam boleh nggak pakai duitnya? Boleh, karena dia tidak mensyaratkan. Karena Anda berarti belum transaksi sebenarnya, Pak ya. Ya udah transaksi tapi masih digantung. Oleh karenanya Anda tidak boleh memakainya kecuali ada izin, darinya. Kalau ada izin gak apa-apa. Padha karo aku nilai lah barang tak silih toh. Itu berarti Anda harus izin kepada dia. Jikalau ada kerusakannya, maka yang nanggung adalah yang merusak. Karena dia yang memakai. Tapi semua terikat dengan akdul amanah. Sebagaimana akad meminjam barang. Ketika Anda meminjam barang lalu rusak, itu 2 kemungkinan. Anda merusaknya itu stabil, artinya memakainya itu adalah memakai seperti biasa memakai. Kalau begini keadaannya, Anda tidak mengganti. Tapi kalau Anda memakainya itu di luar batas, maka Anda yang harus mengganti. Contoh, saya pinjam sepeda motor di Gus Imam. Pinjam mau jalan-jalan ke pinggir laut. Tiba-tiba di tengah perjalanan bannya berobos. Apakah saya harus mengganti bannya atau nambal bannya ataukah tidak? Fal jawab, dilihat saya memakai. Kalau saya memakainya apa? Standar biasa, maka berarti saya tidak wajib menambalkannya. Yang menambalkannya adalah Pak Imam. Kok bisa begitu? Karena kalau saya memakainya stabil, tidak ngoyo dan seterusnya, berarti itu sudah takdir. Andai kata itu dipakai Pak Imam, ya pasti akan
begitu. Tapi kalau memakainya saya ngawur dan tidak stabil, artinya muatan tak muatin 10 orang gitu kan, padahal itu muatnya hanya 1 orang, saya bikin 3 orang. Atau saya ngelewatnya memang sengaja di batu-batu yang apa, yang terjal. Kalau begitu keadaannya, maka saya yang harus menambalnya. Dan ini tidak ada unsur kezaliman. Sebab kalau kita bebankan kepada yang minjam, dia lo minjamnya 10 menit. Yang sering pakai siapa? Pemiliknya. Kok bisa dibebankan kepada siapa? Hah? Yang pinjam. Ada unsur kezaliman. Contoh, antum pakai sepeda Gus Imam, ujuk-ujuk motornya mogok, kemudian dibengkelkan entek duit 300.000. Padahal dia makainya berapa menit? Yang makai setiap hari siapa? Gus Imam. Apakah logis? Apakah termasuk keadilan? Ikut dibebankan kepada si peminjam? Tentunya tidak dong. Dia memakainya standar. Tapi kalau memakainya di atas standar, bisa jadi kerusakannya karena disebabkan kamu yang kamu tidak standar, yang kamu ngawur pemakaiannya. Jadi kalau kasusnya kayak gini ini dan itu dikategorikan akad pinjam meminjam, belum dihukumi akad pemiliknya dia, akad miliknya dia, maka tidak ada denda bagi dia dengan perincian yang tadi. Tapi kalau itu miliknya dia, dia boleh memakai ala qaul sebagian para ulama, boleh dia pakai, maka dia yang menanggungnya. Karena dia yang memanfaatkannya, maka dia yang menanggungnya. Jikalau nanti akhirnya dikembalikan kepada pihak penjual, dikembalikan kan dia pakai berapa? Seminggu kan gitu. Ya wis, menurut pendapat kedua kan boleh dia pakai dia pakai kemana-mana jajan. Hari ya setelah seminggu Anda kembalikan kepada dia, karena enggak kurang gini. Ternyata ketika Anda kembalikan itu gores, ada goresan. Yang goresan itu menurunkan harga mobil. Siapa yang menanggung? Pemakai. Dia yang memanfaatkan, dia yang menanggungnya. Gimana cara menanggungnya? Maka dikeruskan. Ini kalau mobil ini tanpa gores regane piro, kate gores regane piro. Sisa selisih itulah Anda harus berikan kepada si penjual. Kalau Anda memang tidak jadi dalam transaksi. Paham ini? Khiyar syarat. Ada pertanyaan terkait dengan khiyar syarat? Ada pertanyaan? Ya. Iya, sudah udah transaksi. Cuma khiyar itu saya gantung. Ada kemungkinan masih bisa dikembalikan. Berarti kan saya gantung. Udah transaksi, udah akad. Kalau belum akad ngapain ada khiyar? Wong belum akad. Adanya khiyar itu soal wis akad. Cuma ono khiyar itu saya gantung. Makanya para ulama kalau sama-sama mengkhiyarkan, sepakat di atas khiyar, berarti gak oleh dipakai. Karena podo sama-sama berkhiyar. Tapi kalau pembeli yang mensyaratkan, penjual tidak, atau kebalikannya, salah satunya, ini ada khilaf di antara para ulama. Dan yang saya condongi apa? Tidak boleh dipakai bagi yang mensyaratkannya. Orangnya dipakai bagi yang mensyaratkannya sampai, dan ini lebih aman insyaallah taala, biar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Sebab kalau kita katakan itu nggak usah dipakai sampai batasan habis atau Anda sudah mengokekan, itu insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi kalau nanti sampean pakai terus ada apa-apa, pasti masalah. Kalau Anda kembalikan. Kalau jenengan nggak kembalikan, yus mari urusan ya jenengan nggak kembalikan. Paham insyaallah?
Faham masalah khiyar syarat? Dong. Bagaimana ada seseorang berdagang kan? Ada orang yang beli gula dengan 10 kilo mau diberikan kepada seseorang dan dia memberikan syarat nih, kalau orangnya tak kasih nggak mau, boleh nggak gulanya saya kembalikan, tapi dengan syarat Mbak, apa ditukar dengan barang lain, jangan minta uang. Gimana Pak? Seperti itu Pak. Ya orang apa asli ini balik duit itu ya orang apa asli ini kan, ya kak. Tapi menurut pedagang itu rugi. Lah iya kan aslinya kan kalau dikembalikan duitnya kan orang apa. Tapi kalau tadi sudah disyaratkan kan, dia ngasih syarat juga boleh balik tapi harus juga barang saliyane ka apa-apa. Sementing podo sepakat dan setuju. Tapi harus disampaikan di depan lo ya. Ka apa-apa. Karena sesuai dengan kesepakatan. Mau balik duit ya ora apa-apa, mau balik barang ya ora apa-apa. Sementing ono kesepakatan. Ya. Belum menerima barangnya. Terus oh, taib. Ini bagus pertanyaannya. Fal jawab tidak boleh dipakai karena sudah pindah kemilikannya. Kan ini kan barang gurung dikirim. Paham? Jadi gini, saya sekarang beli sepeda motor di Gus Imam. Sudah deal harga, barang pun saya sudah tahu, gitu kan? Kemudian harganya sudah saya sepakati, harganya 10 juta. Tapi barang masih di tempatnya Gus Imam. Boleh nggak Gus Imam itu memakai sepeda motor tadi? Fal jawab tidak boleh. Fal jawab tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sepeda motor itu sudah pindah pemilikan. Kecuali Gus Imam telepon sik, iki sepeda motormu tak silisik ngono piye? Nah, berarti ada omongan di depan. Maka Gus Imam ngasih syarat, selama sepeda motor belum terkirim di tempat kamu, boleh nggak saya pakai? Nah, kalau dia boleh, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada omongan, tidak boleh. Itu namanya gosop. Kok bisa dikatakan gosop? Karena ini sudah perpindahan hak milik. Kate wis perpindahan hak milik berarti duduk wae Gus Imam. Lah kok iso digiwe tanpa ada izin? Paham? Baik. Udah? Enggak ada pertanyaan? Ada sebuah kesepakatan. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Terus kesepakatan seperti itu gimana? Padahal tidak boleh memberikan stiker. Pertanyaannya itu sudah ada masing-masing sudah melihat barangnya, Pak? Udah masing-masing melihat barangnya? Sudah ya? Udah deal gitu sudah ya? Kemudian dia mensyaratkan kalau sudah terjadi akad tidak boleh dikembalikan gitu ya? Itu di awal, Pak ya? Itu di awal. Boleh ataukah tidak? Pertama, pensyaratan ini itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini pensyaratan batil. Kenapa batil? Karena menafikan khiyar majelis. Karena menafikan apa? Khiyar majelis. Dan juga menafikan khiyar syarat. Sesuatu yang menafikan khiyar majelis dan khiyar syarat itu adalah tidak diperbolehkan. Dari sini
persyaratan tadi itu dianggap tidak sah. Ada yang mengatakan lagi tidak ada masalah syarat-syarat itu. Tidak ada masalah syarat itu. Kenapa? Karena syarat ini lebih dikedepankan daripada khiyar majelis dan khiyar syarat. Karena sudah disepakati di depan. Disepakati di depan. Kalau sudah beli ini, lihatin pikirin Kalau nanti sudah kamu pikir, sudah kami sepakat tidak ada khiyar. La ini wala ini harus dibeli. Maka pendapat yang kedua itu yang saya condongi. Tidak ada kata dirugikan, Pak. Karena di awal sudah disampaikan, pikir dulu sebelum Anda beli. Ini barangnya begini, Anda sudah sampaikan. Jadi tidak ada unsur merugikan. Tidak ada unsur merugikan. Kecuali kalau kasusnya nggak boleh lihat barangnya, megang harus dibeli. Itu jenenge gharar dan nggak jelas, itu yang nggak diperbolehkan oleh syariat. Paham? Maklar diistilahkan di ilmu fikih namanya simsar. Simsar yaitu maklar. Ada dua pendapat di antara para ulama. Ada mengatakan kerja maklar itu gak oleh. Kenapa gak oleh? Karena ada unsur tidak jelasnya. Maklar itu jelas apa ora? Ngetokno duit pasti, oleh gurung pasti, iya ora? Iya ora? Iya ora, Pak? Loh. Jelas apa mboten? Maklar itu pasti oleh duit. Pasti oleh duit. Kadang-kala berbentuk uang bukan. Kadang-kala dia itu cuma sistem harga, belum keluar uang. Ya tenaga lah, Pak. Muter-muter nggo bensin. Memang secara kowe gak ngetokno duit, Pak. Tapi sejatinya maklar itu wis ngetokno duit kanggo bensin, kanggo waktu, kanggo mangan. Itu semuanya harus ada hitungannya kan. Hasil belum mesti dapat. Dari sini dhahaba jumhur ahlul ilmi, telah berpendapat jumhur ahlul ilmi ila tahrim kerja simsar, kerja maklar. Apa alasan mereka? Lima fihi minal gharar, karena tidak ada unsur kejelasan. Sebagian pendapat yang lain itu boleh kerja maklar, tapi beberapa ketentuan, ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, dia harus sebagai wakil dari pemilik barang. Dia harus sebagai wakil dari pemilik barang. Bisa dipahami, Pak ya? Tahu wakil kan? Jadi sudah ada akad sama pemilik barang. Kalau sudah ada akad sama pemilik barang, berarti akadnya pasti dua. Nggak mungkin ada tiga, Pak. Akadnya pasti dua. Akad yang pertama, pokoknya iki dolen 200.000. Engkau awakmu oleh 5% dari 200.000. Maka si maklar tadi nggak boleh dia jual di atas 200.000. Kalau andai kata dia jual di atas 200, maka duit selebihnya itu bukan milik simsar, bukan milik maklar, tapi milik pemilik barang. Karena sejatinya dia tidak punya barangnya. Itu kan duit luwe itu kan bukan karena milik dia, tapi kan karena barang. Berarti duit iku mau wae pemilik barang, duduk wae sapa? Wae maklar. Kalau akate pokok iki dolen 200.000, engko awakmu oleh
5%. Berarti si makelar gak oleh dodol lebih daripada itu. Kedua, akad yang kedua, iki pokoknya teko aku 200.000, dolen terserah kamu, dolen terserah kamu. Maka ini juga diperbolehkan oleh saya. Andai kata dia jual harga berapa? 300, 400, ya terserah. Dan ini bukan namanya mendolimi si pihak penjual, karena penjual ketika dia meletakkan harga otomatis dia dapat apa? Keuntungan. Jelaskan dia tetap mendapatkan keuntungan. Yohto kalau andai kata dia jual sendiri dengan harga 400 nggak bakal dapat, karena sek piye-piye sek luwe pinter makelar kalau pemilik barang di dalam kelincahan transaksi. Ya ora. Nah, jadi nggak ada unsur itu dirugikan. Tapi kalau andai kata simsar, yaitu makelar dodolno barange wong tanpa ada sepengetahuan dengan pemilik barang, tanpa ada sepengetahuan dengan pemilik barang, itu berarti podo karo jualan apa? Barang yang dia tidak miliki, barang yang dia tidak miliki. Dan ini tidak boleh. Ini tidak boleh, kecuali dalam satu keadaan itu dikenal di fuqaha namanya bai'ul fuduli. Apa itu bai'ul fuduli? Makelar menjualkan barang orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya, ujuk-ujuk dia jual. Pendapat yang paling kuat kasus yang kayak gini ini adalah sah ataukah tidak sah? Sah kalau nanti diizini oleh pemilik barang. Sah kalau diizini oleh pemilik barang. Contoh, saya tuh memang pengen jualan mobil, Pak. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama konco-konco, mobilku mau tak dol 200 juta gitu. Terus Gus Imam tuh ngerti kalau saya mau jual mobil, ngerti Pak. Aku juga nggak masrano ke Gus Imam, enggak. Tapi Gus Imam ujuk-ujuk delek penjual, delek pembeli. Dapatlah pembeli, namanya Pak Andi. Wes transaksi sama Pak Andi, dihargani 200 juta atau 210 juta. Paham ya? Nah, berarti Gus Imam ini menjualkan mobil saya tanpa izin dengan saya, ya enggak? Anak juga enggak mengamanai ke dia wala yang lain. Ini namanya bai'ul fuduli. Sah atau tidak sah? Secara kaidah tidak sah karena enggak ada izin. Tapi pendapat yang paling kuat itu sah. Sahnya dengan syarat. Kalau saya setuju. Kalau saya enggak setuju berarti tidak sah. Setelah transaksi, maka Gus Ustaz, mobil antum sudah saya jual. Ingat ya, sudah dijual oleh Gus Imam. Bukannya Gus Imam nyari pembeli, lalu pembeli didaftarkan ke saya, baru transaksi saya dengan dia. Itu nggak ada iskal, boleh wae. Kan dia sekedar mencari pembeli. Ini akadnya tidak. Gus Imam sudah beli, sudah transaksi sama Pak Andi dengan harga 210 juta. Paham nggak? Udah transaksi udah oke. Maka Gus Imam, wis go duit Ustaz, mobil antum sudah ku jual, ini duitnya. Nah, kalau saya setuju nggak apa-apa, itu sah. Kalau saya nggak setuju, batal transaksinya Gus Imam sama Pak Andi. Ma huwa dalil ala hada? Dalil ala hada, ada Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyuruh seorang sahabat membelikan kambing. Satu kambing itu dengan 1 dinar. Lalu si rajul tadi itu, sahabat tadi itu, dia belikan 1 kambing 1 dinar oleh 2 kambing, Pak. Apa akadnya dari Nabi? 1 kambing dapat 1 dinar, ditukokno 1 kambing. Terus gimana? 1 dinar oleh 2 kambing. Lalu yang 1 dijual. Berarti apa? Oleh kambing siji dinare balik. Lalu diberikan ke Rasul alaihissalam dan Rasul setuju. Nah, perbuatan si Rasul itu apakah sesuai dengan akadnya Nabi? Enggak kan? Enggak. Tapi Nabi membiarkan dan membolehkan.
itu namanya bai'ul fuduli. Sama aja dengan Gus Imam tadi ketika dia transaksi dengan Pak Andi, tapi sah dan tidak sahnya harus dikembalikan ke saya lagi. Kalau saya oke, maka itu oke, tidak ada masalah. Paham Pak? Suatu itu saya beli sepeda motor ke Pak Munir, dan di situ sudah terjadi kesepakatan harga. Dalam berat ada Pak Munir misalkan DP ini siapa? DP saya, definisi. Nah katakan harga sepeda motor itu 100.000 Pak Munir minta DP 5.000. Lalu misalkan apa kalau nggak dibeli DP-mu ini hilang? Boleh tak seperti itu? Boleh. Dan pendapat yang paling kuat itu sah dan tidak ada masalah. Itu namanya bai'ul urbun. Tahu bai'ul urbun? Ya tadi saya beli sepeda motor. Harganya piro? Harganya 15 juta. Terus mari ngono udah transaksi, lalu saya DP 2 juta. Paham ya? 2 juta. Kemudian saya bilang saya akan lunasi insya Allah sebulan lagi saya akan lunasi. Jangankan itu, saya nggak ngasih syarat Pak. Penjual nggak ngasih syarat. Kalau awakmu gak sido tuku, DP-mu hilang, nggak ngekei syarat ngono wae, iku sah. Iku pendapat yang paling kuat, sah. Dan boleh pemilik sepeda motor mengambil uang DP, itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena selama pembatalan bukan dari pihak penjual, tapi pembatalan dari pihak pembeli, dan ini adalah sama-sama tidak merugikan. Kok itu nggak merugikan? Karena penjual merasa dirugikan. Kok itu dirugikan? Selama sebulan itu dia dirugikan Pak. Kok bisa rugikan? Ketika ada orang nanya, itu sepeda motor kok wapi, mau tak tuku oleh apa ora? Ojo wis dibeli oleh orang, ya kan? Nah, sampai akhirnya 1 bulan ketentuannya, bisa jadi nggak ada orang nanyain itu lagi. Bisa jadi harganya sudah turun gara-gara perbuatan kamu. Untuk menembel kerugian dia supaya dia tidak rugi dan Anda tidak merugikan dia, maka DP itu diambil oleh pihak penjual. Itu tidak ada masalah dan itu sah-sah saja. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat dari pendapat ahlul ilmi. Masyarakat ngamuk ora DP ini DP, dolim iku ngene lah. Dia hanya merasa kehilangan duit lalu ngomong dolim, tapi orang mikir, ya kan? Awakmu iku lapo kamu batalkan ku lapo. Ya, Anda nggak mikir itu merugikan pihak penjual setengah mati. Setelah kamu batalkan, cari pembeli setengah mati Pak. Gono sing tuku gara-gara sapa? Gara-gara awakmu yang membatalkan transaksi tadi. Wes, paham khiyar syarat ya? Aku ujuk-ujuk bareng ini ora dong. Iya. Kemudian Gus Imam kan tidak bisa bekerja sendiri, dia punya banyak teman. Kemudian dia mengajak temannya untuk menawarkan mobil. Kemudian Gus Imam dapat membeli itu melalui orang-orangnya. Orang-orangnya itu salah. Sah aja Pak. Yang penting Gus Imam sudah tak pasrai, pokoknya gitu dodolan. Terus Gus Imam kan punya pasukan kan, punya anak buah, punya mafia opo lah gitu kan. Nah, ya, pokoknya urusanku sama Gus Imam, nggak tahu yang lain. Nanti kalau oleh duit ya urusannya Gus Imam, dibagi nggak dibagi urusan dia. Misalnya orang surat Gus Imam itu tidak Gus Imam langsung
Ustaz gitu. Oh, yo gak oleh iku jenenge. Biasa seperti itu. Wah, iku jenenge Yang di situ tadi itu baru bilang aku sudah membeli tak ngomongin. Tapi Gus Imam tak diambilkan. Yang si mafia itu biasanya kerja. Nah, terus bisa gak duit dari Ya dari penjual tadi kata. Ya, Gus Imam sama Pak Adi. Terus Pak Adi dapat orang langsung Pak Adi langsung ke jenengan. Terus Pak Adi kembali sama beliau Gus Imam. Iki wis ora sing kuat terus ketemu Ustaz. Iku lek sama ini kok berbagi dua. Tanpa Gus Imam. Oh, tapi ono teleponan, Pak. Ono teleponan. Oh ya usah apa diizini. Oh, setelah dikasih duit. Setelah dikasih duit. Berarti sebenarnya ini Pak, iki ono asal ono faraq. Asal kan aku transaksine karo Gus Imam. Terus Gus Imam transaksi karo wong liya kan gitu Pak. Iki berarti kan cabang dari Gus Imam. Ana tuh nyuruh jualkan itu Gus Imam bukan dia kan gitu Pak ya. Tapi saya tahu Gus Imam itu punya apa? Punya mafia, punya orang-orang di bawahnya. Bagusnya seharusnya dia nggak langsung ke saya Pak. Jadi kalau saya tahu nggak antum ke harusnya saya nggak pernah nyuruh kamu. Saya sudah wikalakan ke Gus Imam. Harusnya begitu saya. Karena saya nggak pernah nyuruh kamu untuk jualkan mobil saya. Mobil ini sudah ada akad wikalah Gus Imam lah yang menjualkan. Kecuali saya begini, Gus Imam, Anda jualkan. Saya juga punya hak untuk menjual loh ya. Jadi kalau Anda kata ada pembeli ke saya, ya sudah itu bukan rezeki kamu. Paham Pak? Itu berarti gak ada masalah. Tapi kalau Anda kata tak wikalakan ini pokoknya aku kamu yang jual, saya tidak, pokoknya itu hak kamu, berarti saya nggak bisa lagi kalau sudah saya wikalakan ke Gus Imam. Tapi bagusnya wikalah Gus Imam sekedar wikalah saja dan saya juga bisa menjualkan kepada yang lain. Mana yang bisa, nggak ada masalah. Tapi bagusnya tadi Pak, mafia tadi, ya saya berhenti, Ana nggak pernah nyuruh kamu kok. Kamu sama kata siapa ini? Ana sudah wikalakan. Anak Gus Imam sudah panggil ke sini biar kita berdua. Itu lebih bagus dan lebih aman. Ya dibilang nggak boleh sih kurang adab gitu aja Pak, kurang adab. Bagi duit terus bagi hasilnya. Padahal Gus Imam akadnya sama dia Pak. Contohnya bosnya karo anak boy akadnya apa Pak? Bos ini itu orang mau ke Tuh jualan ya. Kapan sampai bulan pembeli, bisa hubungi aku. Atau Saya akan langsung. oh berarti orang apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Ora ada masalah. Wis ya. Taib sampai di sini dulu insyaallah. Ya, bahas khiyarul syarat selesai. Insyaallah besok khiyarul ghubn masih ada 3 syarat lalu selesai kitab ini insyaallah taala. Taib subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.